Kasihlah. Siapa yang nanti Pak biar dengar itunya ya. Ya silakan. Tadi saksi bikin hubungan pekerjaan dengan PPH ya? Iya. Apa pekerjaan itu saksi? Jabatan saya sebagai direktur partai. Direktur perusahaan. Sejak kapan saksi menjabat sebagai direktur? Agustus 2011 sampai September 2022. Jadi direktur itu direktur apa? Operasional kan, direktur utama kan? Saya dicatat dalam akte sebagai direktur saja, tapi secara struktur saya diambil sebagai pertama sebagai pimpinan unit timur, kedua diperbantukan untuk hal-hal yang menyangkut sosial misalnya dan hal-hal yang urgent yang diminta oleh direktur utama Dodi Wiratmaja. Saksi, selama saksi menjabat sebagai direktur PT Hutan Alam Lestari, apakah saksi pernah mendengar dan mengetahui kantor proses peradilan digunakan oleh PPH jasanya untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum PPH? Ada, saya mau tahu itu. Jadi Pada tahun berapa? seingat saya antara akhir 2018 itu sudah mulai ada perkenalan dipakai jasa Moses Peradilan dan Ikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang mulai ada di PPH. Emang permasalahan apa aja yang terjadi di PPH? Pertama, masalah tahun 2018 akhir adanya laporan polisi dari saudara Supardi Ang di Polda Sumatera Utara terkait adanya penipuan dan penggelapan, adanya pembelian cangkang dari buah sawit yang dibeli oleh Supardi Ang tetapi tidak bisa dipenuhi oleh PT Hutan Alam Lestari. Jadi terkait ada beberapa permasalahan hukum itu, maka kantor proses peradilan itu sudah terjadi. Tapi saksi fakta ya, mulainya kantor proses peradilan itu berhubungan apakah direkomendasi oleh terdakwa itu atau bagaimana awalnya? Apakah saksi mengetahui awal mulanya kantor proses peradilan ini dipergunakan oleh PPH? Awal kami dipergunakan pada waktu itu yang 2018-2019 itu mereka berkenalan saat dua yang hubungan kerja kan Pak, mereka hubungan kerja akhirnya 2019 mulai adanya weekend bulanan. Jadi 2019 kantor proses peradilan sudah menjadi employer ya 2019. Ya weekend bulanan ya kalau bulanan mereka yang bantu untuk menjawab somasi, memberikan konsultasi dan lain-lain itu pergi dari 2019 itu. Apakah saksi mengetahui adanya perjanjian jasa hukum antara PT Hutan Alam Lestari dengan kantor proses peradilan terkait gugatan perdata pada 3 CP di Pengadilan Negeri Jambi Sangapi dan Jambi? Saya mengetahui Pak adanya rencana untuk menggugat CV di Pihak sudah ditandatangani saksi tahu dari studi. waktu di studi itu saya tahu setelah adanya penundaan tidak dibayarkan. Siapa pihak dalam perjanjian tersebut? Pihak yang menandatangani itu PPH diwakili oleh Dodi Wiratmaja selaku direktur utama dan Moses Tarigan. Apakah dalam perjanjian tersebut ada pihak ketiga yang berupa terdakwa Jeko? Tahu nggak Mas Jeko? Pernah lihat nggak ini? Saya pernah lihat Tapi ada nggak pihak ketiga tidak ada. Jadi cuma dua pihak PPH diwakili Dodi Wiratmaja selaku direktur utama dan Moses Tarigan. Saksi, selanjutnya apakah saksi mengetahui jalannya media tersebut? Apakah berjalan dengan baik, dibayarkan sesuai dengan termin pajak-pajaknya oleh PPH atau nyatanya tidak berjalan dengan baik untuk dibayarkannya? Setahu saya tidak dibayarkan sesuai termin perjanjian pembayaran itu. Saksi tahu dari mana dibayar sesuai dengan termin? Karena dari informasi Agi dengan Despon dan juga diminta tolong oleh Dona Wiratmaja waktu itu menghubungi saya untuk bantu menjelaskan
adanya keterlambatan pembayaran itu kepada Moses Tarigan. Terus dapat Moses Tarigan terima nggak dengan keterlambatan pembayaran tersebut? Moses Tarigan tidak mau menerima adanya keterlambatan itu karena dia merasa bahwasanya PKH ini selalu membayarnya tertunda terus. Yang kita yang berjualan 10 juta aja enggak, sehingga dia merajuk alasan kok mereka nggak mau lagi menjalankan kelanjutan proses gugatan itu. Memangnya berapa harga kejadian? Harga Veloy yang dalam pilihan tersebut sih kamu berapa nih nominal? Fee-nya 300 juta untuk 3 gugatan, 2 pengadilan negeri Jambi, 1 pengadilan negeri Sempi. Terus gugatannya bagaimana saksi? Apakah selesai atau bagaimana? Ketiga gugatan itu hasilnya gugur. Kenapa gugur? Dikarenakan adanya surat permintaan Polri membuat surat untuk penundaan persidangan karena sudah jatuh PKPUS. Oh, jadi pada saat gugatan berjalan, PPH menyatakan PKPU. Siapa yang mengajukan PKPU itu? Yang mengajukan PKPUS itu termohonnya 3 CP itu dan ada beberapa orang yang lagi. Saksi tahu dari mana? Apakah saksi terlibat dalam proses PKPU di Medan itu? Yang pertama kita mengetahui itu dari direktur utamanya Dodi Pidana, jangan memberitahu kita. Kedua, dikirimkanlah surat pemberitahuan dari pengurus tertanggal 2 Februari 2021 menyatakan bahwasanya sudah jatuhnya PKPUS PPH tertanggal 25 Januari 2021. Oke. Jadi kan saksi bilang sudah diputus lebih dahulu PKPU-nya, ya kan? Hasil dari PKPU tersebut bagaimana? Apakah berdamai ataukah PPH menyatakan pilot? Hasil PKPUS itu adanya pendamaian, Pak. Sebentar kalau boleh mau saya tunjukkan ada bisa. Ya, saksi tahu cukup tahu atau tidak berdamai atau tidak? Pas sekarang saksi tahu nggak PPH lulus dalam keadaan pilot atau tidak dalam keadaan pilot? Tidak dalam keadaan pilot tapi masuk dalam homologasi PKPU itu. Apakah 3 CP yang menjadi objek gugatan ini mendaftar sebagai kreditur, terus menyetujui proses perdamaian dari PPH yang diajukan dalam proses PKPU? Ya, 3 CP ini masuk dalam perjanjian perdamaian kreditur konkuren. Nah, kemudian saksi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mekanisme pembayaran pihak tersebut dari PPH ke kantor hukum khusus Tarigan? Apakah saksi mengetahui proses mekanisme pembayaran? Maaf bilang mekanismenya Maksudnya itu cara pembayarannya yang dilakukan? Oh, cara pembayarannya yang saya lihat dari media itu ada termin. Termin pertama kalau tidak salah ingat itu tanggal 30 Oktober. Itu perjanjian dibuatkan draft untuk gugatan. Selesai itu ada lagi tanggal 5 November dan ada lagi tanggal 16. Mungkin itu salah 16 Oktober bisa 16 November itu. Terus kalau pembayaran yang dalam media tersebut, apakah langsung dibayarkan dari PPH ke kantor hukum khusus Tarigan atau dibayarkan melalui metode lain? Kasih tahu nggak? Metode pembayaran yang saya dibayarkan PPH itu bagaimana? Sepengetahuan saya yang sudah ini kan mereka langsung kan mentransfer ke rekening Moses Tarigan. Cuma untuk yang kali ini karena berhubung orang ini sudah tidak saling percaya, maka dititipkan dan disuruh yang mentransferkan ke rekening si Moses. Tapi pada waktu itu perintah Moses suruh langsung transfer lagi, gitu. Nah, perintah itu dari PPH untuk mentransfer ke yang ditunjuk oleh kantor hukum khusus itu, apakah sudah dilaksanakan oleh terdakwa itu atau belum? Sepengetahuan saya sudah, karena waktu itu Andi sampai Jepang sudah menginformasikan saya, duitnya sudah ditransfer Jepang senilai 300 juta itu. 300 juta itu? Iya. Bukan 315 juta? 315 juta, 15 juta itu kan itu pembayaran ada 2 kali weekend yang tertunda. Oh, bukan termasuk dalam media? Tidak, bukan. Jadi 300 juta itu sudah dibayarkan oleh Jepang ke rekening yang dimintakan oleh Moses Tarigan. Iya. Oke.
Terus setelah dilakukan untuk proses selanjutnya melakukan konfirmasi bahwa pembayaran tersebut sudah diterima. Ada nggak menyatakan oke pembayaran sudah tidak masuk sudah diterima? Dengan dibuktikan dengan adanya kerja yang dilakukan oleh mereka. Sorry bang, apa? Ya, benar. Ada apa? Gimana kawan? Oh, ini sinyal ini kakak. Saya lagi terus satu dia masih jauh lah. Oh ini Yang nggak ingat suara siapa? Kenapa? Ya, oh ada kaki musik kan bilang ibu ya, sinyal. Pakai agak keras sedikit suaranya. Baik. Oke, saksi bilang sudah dibayarkan oleh Jepang ke rekening yang diperintahkan untuk menerima pembayaran tersebut oleh proses. Nah, setelah pembayaran tersebut, apakah diikuti dengan tindakan atau proses kerja yang berupa membuat gugatan, mengambil persidangan dan lain sebagainya? oh gini, jadi kan pembayarannya per kali Pak. Jadi yang pertama 50 juta itu kan bulan Oktober akhir, 30 atau 31 Oktober itu sudah diterima dan sudah dibuatkan gugatannya dari awal itu sudah dibuatkan gugatannya. Nah, tinggal setelah gugatan dibuat karena didesak sama direktur utama dan Surat Maja supaya dimasukkan ke gugatan itu sebelum orang itu mengajukan PKPU si pemohon 3 CV. Nah, tetapi tentunya tidak dibayarkan tanggal 5 November itu meleset sehingga orang ini tidak mau berjalan untuk berangkat ke Jambi masukkan gugatan itu. Nah, akhirnya setelah tanggal 30 November barulah pihak perusahaan ini mentransfer dana donasi. Nah, baru di situ dibuatkanlah akta subordinat untuk penambahan surat kuasa, surat tugas, termasuk yang tim si Moses itu ada si yang Ferdinand Supati sama Adi Damai Kasius. Begitu. Nah, tadi saksi bilang berarti intinya dari keterangan itu mereka sempat bekerja nggak ya dengan kerja tersebut? Ya, membuat produk itu dari mereka. Oke. Nah, saksi, apakah dengan tidak dibayar sesuai dengan termin tersebut, kalau proses kemudian telah menyatakan bahwa kerja tersebut itu adalah PPK? Mereka menyampaikan secara lisan Pak. Waktu adanya keselamatan mereka tidak berangkat ke Jambi, si Moses sekolah melanjutkan, mereka sudah menjelaskan tadi PDA ini silakan karena kontestasi. Tapi dia mau bantu. Dia orang ini kan berangkat karena waktu itu dia kan junior, baru lulus kan, belum bisa berbicara. Makanya itu yang dibuatkan dimasukilah nama orang dua tadi si biar Fernando Supati sama si Adi Damai Kasius di dalam surat kuasa tambahan dengan surat tugas itu. Jadi dasar itulah seolah-olah si Moses sudah menjalankan tugasnya. Terus juga kemarin keterangan dari saksi saksi Dian Subakti, Buat dikit Pak ya. kemarin saksi Moses, Adi dan Dian Subakti menyatakan bahwa strategi mereka dialihkan ke pengadilan Niaga Medan waktu itu. Kenapa nggak diteruskan? Karena dialihkan katanya. Saksi tahu nggak sih tujuan dialihkannya ke pengadilan Niaga Medan oleh mereka gitu, strategi mereka? Tolong sekali pertanyaan. Kemarin saksi Moses, Adi dan Dian Subakti mengatakan bahwa tidak diteruskannya perkara gugatan ini dikarenakan mereka mengubah strategi untuk mengurus PKPU di pengadilan Niaga Medan. Saksi tahu nggak sih maksud tujuannya kenapa dialihkan oleh mereka kan pengadilan Niaga Medan, kenapa nggak diteruskan ke pengadilan negeri Jambi? Nggak tahu. Yang seperti itu begini, pertama kan itu sudah jatuh PKPU Pak. PKPU ini sudah jatuh tanggal 25 Januari kan. Jadi kan untuk si perdataan ini kan tidak boleh lagi kan. Ya, kalau untuk yang di luar teknis yang lain yang kita kenal, mereka kan
pas waktu saya datang di tugas yang masih dipanggil, ada prajurit itu bahasa-bahasa bahwa saya ada rencana kalau sampai ini jatuh mau pakai jasa proses untuk bantu PKPU-nya gitu loh. Tapi ternyata tidak dapat di situ, dia pakai apa jasa hukum orang lain karena Terus ada nggak sih klaim dari kantor promosi tadi? Kalau yang menyatakan PJH ini tidak selesai dengan sempurna. Karena dalam pasal 3 PJH tersebut perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian hingga pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung atau selesainya permasalahan yang dihadapi pihak kedua melalui perdamaian. Tadi saksi bilang PKPU Pengadilan Negara Medan, 3 kreditur ini mendaftarkan diri menjadi kreditur terikat dalam keputusan perdamaian dan sudah ada keputusan perdamaian dari Pengadilan Negara Medan. Nah, saksi mengetahui nggak ada klaim dari kantor komisi setelah itu bahwa PJH ini telah selesai secara sempurna dengan adanya perdamaian dari Pengadilan Negara Medan. kalau klaim secara langsung, secara tertulis saya tidak pernah lihat. Tapi kalau main lisan, saya pernah dengar yang seperti saya sampaikan itu. Waktu adanya si Donald minta tolong kita pertama kan, kedua pas sudah jatuh PKPU itu, gitu. Saksi tadi saksi sampaikan bahwa kantor pengusaha Sarigan ini mulai digunakan oleh PPH pada tahun 2018 ya. 2018 akhir sudah mulai soni-soni. Bahkan pada saat itu saudara terdakwa ini, saudara Jepang ini sudah bekerja di PT HAL. Sudah masuk juga 2018 akhir, Jepang 2018 akhir. Apakah akan dari PT HAL merekrut kantor hukum proses Sarigan ini adalah karena ajakan saudara terdakwa Jepang? Oh tidak, karena pada waktu itu Jepang kan 2018 memang benar-benar baru lulus S1 Jepang, sehingga diperlakukan untuk legal di Jakarta karena tidak punya orang legal orang itu. Nah, pada waktu tadi ada mulai adanya laporan somasi menangani kajian dan adanya laporan ke polisi itu, si Doni ini selaku direktur utama minta tolong Jepang, ada nggak senior yang dia kenal untuk bantu memberesi ini, memberikan kasus-kasus masalah hukum yang mulai didera gitu kan. Nah akhirnya Jepang ini kenal dulu dengan si Adi Gama. Adi Gama ini yang membawa si Moses ke PTH. Kemudian terkait gugatan di dampingan selanjutnya terhadap 3 CP itu, apakah saksi mengetahui alasan PPH menggugat 3 CP itu di Pengadilan Negeri Jambi dan Senet? Alasannya tadi Pak, supaya setelah dikasih somasi oleh 3 CV ini, maka dipikirkan supaya tidak terbukti sederhana kajiannya. Makanya PPH berupaya supaya lebih dulu masukin gugatan secara perdata biasa. Tidak terbukti sederhana di mana? Maksudnya untuk apa? Tidak terbukti sederhana bahwa saya belum utang-utangnya. Untuk diproses di mana? Diproses di Pengadilan Negara Medan. Tujuannya itu. Jadi saksi bilang kan untuk seolah-olah gugatan PKPU ini nggak dianggap sederhana. Apakah cara ini pernah dilakukan sebelumnya pada proses tadi pada para kreditur PTH? Oh belum Pak, belum pernah. Karena ada 2 keputusan, yang pertama tolak, yang kemudian kabul. Yang dijalankan Moses Sarigan ini adalah permohonan yang pertama Pak. Pertama nomor 39. Itu apa keputusannya? Itu putusannya karena kita sudah ada gugatan masuk gugatan perdata itu di Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Sriki, sehingga gugatan itu dipakai oleh kantor hukum Hotman Paris Sekretariat sebagai jawaban termohonnya untuk menolak permohonan PKPU 3 CV itu di Pengadilan Negeri Medan. Jadi dasar dari 3 gugatan ini pernah dipergunakan untuk menolak PKPU permohonan PKPU pertama kali. Betul, nomor 39 itu permohonan PKPU nya nomor 39. Terus Itu tempatnya. kemudian ada permohonan baru lagi. Permohonan baru lagi nomor 3. Mereka masuk lagi bulan Desember nomor 3. Itu diketok diterima permohonan mereka. Sekarang bukti sedang dalam proses gugatan.
Karena saya nggak ngerti ya, itu sudah diterima itu, langsung diterima. Untuk saya mudah ditanya, jangan diulang lagi ya. Saudara saksi, berarti saksi mengetahui ada kejadian Saya tahu. yang akan sampai pernah proses untuk membuat Bukan membuat gugatan pada sini, untuk mereka melanjutkan berangkat ke Jambi sehubungan tadi dengan adanya keterlambatan pembayaran termin tadi. Termin belum ditransfer waktu itu, jadi mereka di PJN kita ada 3 termin. 30 atau 31 Oktober kami mulai di situ, itu 50 juta. Termin kedua 5 November 150 juta. Termin ketiga 16 Oktober harusnya 16 November itu 100 juta. Pada waktu yang 5 November ini loh, yang karena sudah ada somasi dari pihak pemohon PKPU 3 CV itu, maka disuruhlah berangkat orang ini ke Jambi masukin. Tapi prosesnya tidak mau berjalan karena sudah kontestasi berjalan ini. Karena penjadi itu tidak ada kapan waktu pasti di transfernya itu, makanya mereka lanjut, mereka mau.